Ya, selamat pagi kembali tim Aser dengan setianya. Hari ini adalah hari yang bersejarah, saudara-saudara. Ya, pemandangan hari ini agak sedikit cerah, matahari. Ya, kita masuk pintu aula Spudi, disambut ketua kita, luar biasa. Ya, kembali kesibukan persiapan ibadah pagi hari ini. Semangat semua, sukses, pelayanan hari ini luar biasa. Persiapan ibadah pagi, pelantikan pentabisan majelis jemaat peringatan GGP yang ke-99. Terpujilah Engkau Allah Bapa yang bertata di dalam kerajaan surga. Kami bersyukur Tuhan, sebagaimana kami ada kesempatan untuk melayani Tuhan. Biarlah kami boleh pakai kesempatan ini lebih sungguh lagi Tuhan di dalam Persiapan ibadah pagi 27 Maret 2022. Shalom. 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 Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang kekasih. Puji Tuhan kita boleh kumpul bersama-sama di dalam ibadah baik secara onsite dan juga online. Dan saya percaya Bapak Ibu yang ada di rumah yang mengikuti ibadah secara online juga sudah mempersiapkan diri untuk menerima lawatan Tuhan. Sama-sama memperingati 99 tahun Gereja Gerakan Pentakosta boleh berdiri. Semua karena anugerah Tuhan. Amin. Haleluya. Saya percaya kita adalah bagian di dalamnya. Kita mau bekerja bersama-sama di ladang Tuhan. Karena hanya nama Tuhan yang akan kita muliakan. Kita akan mulai ibadah kita pagi hari ini. Saya jemput sama-sama kita bangkit berdiri. Yang di rumah pun juga boleh berdiri. Siap. Hai hai. Hai hai.
Bareng. percaya Tuhan, kuasa-Mu dahsyat, kuasa-Mu luar biasa. Haleluya. Berikan tepuk tangannya buat Tuhan kita. Haleluya. Haleluya. Karena kasih setia Tuhan tidak pernah berkesudahan. Amin. Amin. Bahkan rahmatnya selalu baru buat setiap kita. Mari pagi hari ini kita mau bersorak-sorai. Haleluya. Ya. Hari ke hari tak pernah terlalu.
bersukacita, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan kami pada hari ini ya Tuhan. Sebab besar kasih setia Tuhan untuk kami masing-masing pribadi, jemaat Tuhan dan hamba-hamba Tuhan, untuk gereja Tuhan, gereja Elim, Rumah Kasih Karunia, bahkan untuk gereja besar kami, gereja Gerakan Pentakosta se-Indonesia, bahkan di luar negeri ya Tuhan. Kasih melimpah di dalam kehidupan gereja kami, manakala gereja kami sudah menapak di dalam tugas panggilan pelayanan selama 99 tahun pada tanggal 29 Maret esok lusa ya Tuhan. Itu semua karena pimpinan, pertolongan, penyertaan Tuhan dan urapan Tuhan kepada gereja kami GGP ini ya Tuhan. Itu sebabnya dengan sukacita kami di sini boleh selalu memuji dan menyembah Tuhan. Kami boleh mendengarkan renungan firman Tuhan, pengajaran dari Tuhan sendiri. Kami boleh menerima perjamuan kudus hari ini ya Tuhan. Bahkan kami bersyukur memperingati karya Allah melalui perjalanan pelayanan gereja Gerakan Pentakosta yang ke-99 ini ya Bapa di surga. Berbicaralah kepada kami Tuhan, sebab kami siap mendengar dan diberkati dengan kebenaran firman Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan. Berikan aplaus untuk Tuhan Yesus Kristus. Halo, buat di rumah, kita online, berikan aplaus untuk Tuhan Yesus Kristus. Menikmati kemuliaan Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu jemaat yang onsite di gereja. Puji Tuhan. Pertama-tama bersyukur kepada Tuhan. Terima kasih kepada Bapak Gembala dan majelis jemaat. Ini kan pergantian majelis yang sudah berjalan dan majelis yang akan dilantik. Meskipun demikian, ada nama-nama sebagian besar Bapak Ibu Saudara yang sudah dipilih atau terpilih kembali untuk masuk di dalam pekerjaan pelayanan bagi pembangunan tubuh Kristus untuk periode berikutnya. Saudara-saudara, berkenaan dengan pelantikan majelis inilah saya mempersiapkan khotbah renungan saya pada saat ini, dan juga berkenaan dengan HUT GGP yang ke-99. Ya, puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara, saya akan membacakan firman Tuhan di dalam surat 2 Korintus pasal yang ke-8 ayat 1 sampai ayat yang ke-7. 2 Korintus pasal yang ke-8 ayat 1 sampai ayat yang ke-7, yang demikian firman Tuhan. Kami hendak memberitahukan kepadamu tentang kasih karunia yang dianugerahkan kepada jemaat-jemaat di Makedonia, selagi dicobai dengan berat dalam pelbagai penderitaan, sukacita mereka meluap, dan meskipun mereka sangat miskin, namun mereka kaya di dalam kemurahan. Aku bersaksi bahwa mereka telah memberikan menurut kemampuan mereka, bahkan melampaui kemampuan mereka. Dengan kerelaan sendiri mereka meminta untuk mendesak kami supaya mereka juga beroleh kasih karunia untuk mengambil bagian dalam pelayanan kepada orang-orang kudus. Mereka memberikan lebih banyak daripada yang kami harapkan. Mereka memberikan diri mereka pertama-tama kepada Allah, kemudian oleh karena kehendak Allah juga kepada kami. Ayat yang ke-6. Sebab itu kami mendesak kepada Titus supaya ia mengunjungi kamu dan menyelesaikan pelayanan kasih itu sebagaimana ia telah memulainya. Ayat yang ke-7. Maka sekarang sama seperti kamu kaya dalam segala sesuatu, dalam iman, dalam perkataan, dalam pengetahuan, dalam kesungguhan untuk membantu, dan dalam kasihmu terhadap kami, demikianlah juga hendaknya kamu kaya dalam pelayanan kasih ini.
puji Tuhan. Ya, PowerPoint yang sudah saya persiapkan. Halo, saya di sini kelihatankah? Aman? Saya pikir harus kata ya. Baik, puji Tuhan. Kita melihat saudara sekalian, perjalanan atau perkembangan atau kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, terutama saudara sekalian ketika masuk ke abad 18 pada saat itu masih teknologi mesin waktu. Mungkin kita sama sekali belum mengikuti. Ini yang disebut revolusi industri 1.0 atau zero. Kita tidak, belum ya. Ini Pak Bambang ini khotbahnya larinya kemana kok menjelaskan tentang teknologi ini. Lalu masuk ke abad 19, kita mengenal atau pada waktu itu masyarakat mengikuti apa yang disebut dengan revolusi industri 2.0, yaitu dengan adanya industri massal. Industri massal ini ada masyarakat-masyarakat yang ikut serta, berdampak bagus tetapi masih minimal, saudara sekalian. Berikutnya abad ke-20, kita mengenal adanya revolusi industri 3.0. Kita mengenal ada listrik, ada komputer, ya pada waktu itu. Bapak Ibu yang seumuran saya, meskipun kita belum pernah belajar, tapi anak-anak kita waktu itu belajarnya ada DOS, ada Lotus, ada itu generasi awal ya, penemuan awal komputer ya saudara sekalian. Ya rata-rata masyarakat kita sudah bisa. Lalu masuk kepada abad ke-21 sekarang ini saudara sekalian, kita masuk kepada yang disebut dengan revolusi industri 4.0, ya saudara sekalian. Ini sudah masuk masanya digitalisasi. Gereja kita puji Tuhan sudah bisa mengikuti era digitalisasi. Musik di setel dengan cara digital, lalu sound system, lalu multimedia dan sebagainya dengan cara digital, tidak analog lagi. Kalau gereja kita masih menggunakan sarana analog, kita agak ketinggalan zaman kata orang. Jadi kita masuk dalam era digitalisasi. Kemudian juga saudara sekalian, revolusi industri 4.0 ini masuk kepada apa yang disebut dengan big data. Kan kita sering, Bapak Ibu yang medsos ya, yang ikut Facebook, kemudian medsos yang lain, itu simpan kegiatan foto-foto di sini, karena tidak memberatkan Android kita atau komputer kita, yaitu dengan adanya penyimpanan big data di cloud, sistem penyimpanan cloud di awang-awang sana. Jadi Android kita tidak berat. Makanya inilah kemajuan teknologi dari revolusi industri 4.0 sudah maksimal. Kemajuan teknologi sudah maksimal. Gereja Tuhan juga harus maksimal di dalam pelayanannya. Hamba-hamba Tuhan juga harus maksimal. Para pendeta juga harus maksimal. Gembala kami ini harus maksimal. Tidak lagi bisa ya seperti air mengalir sajalah. Era maksimal. IoT ini adalah era di mana kita bisa membangun jaringan internet. IGP masa-masa sekarang sedang membangun jaringan internet, sehingga dari setiap daerah, setiap wilayah, setiap jemaat nanti bisa mengakses data yang berbentuk big data. Itu luar biasa, kita semua bisa mengakses, saudara sekalian. Kalau kemarin belum, majelis pusat belum, majelis daerah belum, majelis wilayah belum. Karena kemajuan ini saudara sekalian, gereja harus melakukan
maksimal. Para pendeta hamba Tuhan harus melayani dengan maksimal. Majelis jemaat harus melayani dengan maksimal. Kita tidak bisa lagi menjadi majelis jemaat yang NN. Apa Bapak Ibu NN? Nonim. NN itu numpang nama. Kemana-mana kita bilang, nih, aku anggota majelis GGPL, terima kasih karunia. Ya. Bidang, katakanlah bidang apa ya? Bidang diakonia. Wah, tunjukin kemana-mana. Apalagi kalau Pak Gembala membuat satu kartu tanda pengenal majelis, tunjukkan. Bahkan yang tidak ada hubungannya pun kita tunjukkan. Misalnya kita kena razia naik motor, Bapak, ada SIM STNK? Ada Pak, BPKBC di rumah. Bahkan surat lain juga ada, ini saya anggota majelis GGP Usana Rumah Kasih Karunia bidang diakonia. Tidak ada hubungannya. Kita bangga. Bangganya tidak kita tunjukkan dalam bentuk itu, saudara sekalian, tapi mari melayani dengan maksimal. Dan kemudian era peralihan sekarang ini, meskipun banyak negara sudah masuk ke dalam era besar, revolusi industri 5.0 menjadi masa metaverse. Apa itu metaverse? Meta itu lebih di atas, verse itu alam semesta dunia, melampaui, beyond. Maka Bapak Ibu saudara sekalian, kita hamba Tuhan, gereja Tuhan, pengurus mawil, pengurus magang, pengurus pusat, bahkan dewan pembina, Bapak Ibu elemen ini luar biasa. Dari badan pembina, majelis pusat, magang, mawil, semua masuk, luar biasa. Ya, gereja Tuhan GGP Kasih Karunia luar biasa. Persembahannya untuk GGP luar biasa. Tapi mari kita terus lakukan praktek pelayanan kita dengan luar biasa, dengan maksimal, lebih lagi dengan metaverse. Sehingga saudara sekalian, kalau kita lihat kurva terus perjalanan itu, dari tadinya tidak, kemudian minimal, kemudian rata-rata, terus kita biar melampaui, kita harus exit lebih. Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus tadi, saudara sekalian, di dalam 2 Korintus pasal 8 ayat yang ke-1 sampai ayat 7 yang saya baca, bahkan saya renungkan sampai ayat yang ke-24. Dan mendoakan, mengharapkan dan mengajak jemaat di Korintus untuk memberikan pelayanan lebih lagi untuk Tuhan. Exit, saudara sekalian. Ini saya nyontek istilah majelis pusat, exit. Terus terang saya nyontek, karena majelis daerah jajaran saya harus menyampaikan. Bapak Ibu saudara, para hamba Tuhan, majelis jemaat, mari kita berikan exit lebih lagi untuk Tuhan. Dalam ulang tahun GGP yang ke-99, lebih lagi untuk GGP. Kita tidak bisa gini-gini saja. Ya saudara sekalian, kita tidak bisa santai-santai saja atau sekedar saja. Atau tadi ya saya ilustrasikan kebanggaan. Ini saya anggota majelis GGPL Rumah Kasih, nanti kartu saya. Oh, nah itu udah tinggalan zaman, saudara sekalian. Jadi dalam era metaverse ini, mari kita melayani dengan exit lebih lagi. Ya, puji Tuhan. Saudara sekalian, halaman yang kedua. Ya, tes. Baik ya, baik. Exit memberikan yang lebih lagi. Rupanya pointer saya tidak sampai radiusnya, saudara sekalian. Terima kasih sudah dibantu. Exit melayani lebih lagi, memberikan perhatian kepada gereja, kepada jemaat, kepada Tuhan lebih lagi. Di dalam surat 2 Korintus yang tadi sudah saya baca, ayat yang ke-3, pasal 8 ayat 3, aku bersaksi bahwa mereka
Siapa mereka? Jemaat di Korintus, di kota Korintus. Kalau saya sekarang ini ibarat atau seumpama Rasul Paulus, saya saksikan kepada semua orang, kepada dunia ini. Aku bersaksi bahwa jemaat GGP Elim Rumah Kasih Karunia, bahwa hamba-hamba Tuhan GGP Elim Rumah Kasih Karunia, bahwa majelis GGP Elim Rumah Kasih Karunia, mereka telah memberikan, saudara, telah memberikan, gereja Tuhan telah memberikan menurut kemampuan mereka, menurut kemampuan saudara. Jangan berpikir, jangan merasa saya tidak mampu, saya bagian belakang saja, saya punya kemampuan segini saja, saya tidak sanggup ini. Jangan, saudara sekalian, harus punya semangat. Exit itu melayani dengan semangat lebih. Saudara-saudara, kalau saya ini kaki kiri masih agak belum normal, tapi sudah mending lah. Sudah bisa nyetir pakai kopling ya. Ke Jawa Tengah juga, ke Jawa Timur, meskipun masih agak tiklang itu bahasa Jawa. Tadi ke atas sama pembalap ke kantor diberikan kantor Lumada, saya naik tangga pegangan. Pak Pembalap begitu khawatirnya, malah nanti naik ke situ bisa, bisa lah. Tapi ada anak muda tadi yang ganteng yang nuntun saya di situ. Nggak kelihatan pincang saya, saudara sekalian. Karena saya dengan semangat jalan kemari. Saudara lihat kaki saya, tapi lihat gerak saya kan sama ini. Ya, saudara sekalian, mereka telah memberikan menurut kemampuan mereka, bahkan melampaui. Inilah yang disebut exit. Melampaui kemampuan mereka. Apa yang sudah saudara beri selama ini? Periode kemajelisan yang lalu, apa yang sudah saudara beri untuk gereja Tuhan, untuk gereja kita di GGP ini? Apa yang sudah kita kerjakan? Apa yang sudah kita lakukan? Bagaimana pelayanan kita? Apakah sekedarnya saja atau melampaui kemampuan kita? Ini refleksi, perenungan, atau ya, harus kita tanyakan ke dalam diri kita masing-masing. Ya, next, halaman yang ketiga. Exit itu melangkah, mengerjakan, melakukan, memberikan dengan lebih lagi, dengan kebalikan. Kalau kita merasa tidak mampu, kita harus berkata saya mampu. Kalau kita merasa miskin, kita harus berkata saya kaya, saya diberkati oleh Tuhan. Kalau kita merasa tidak bisa, kita katakan saya bisa karena Tuhan memakai saya untuk melayani. Roma 8 ayat 28. Kita harus bertindak kebalikannya, di opposite, berlawanan, kebalikan. Ayat 2, selagi dicobai dengan berat dalam berbagai penderitaan, ini dalam pencobaan, saudara sekalian, sukacita mereka meluap-luap. Bagaimana dengan saya dan saudara? Ketika ada pencobaan, ada pergumulan, betapa sedihnya. Bahkan seringkali anak-anak Tuhan, ya saya ngintip-ngintip di medsos, mereka tulis, ya nasib mengapa begini. Tuhan, ini bukan profil anak Tuhan, apalagi profil majelis yang saudara sekalian. Harus semangat. Mereka dengan sukacita mereka meluap di dalam pencobaan, sukacita meluap. Ini kebalikan dari keadaan mereka. Dan meskipun mereka sangat miskin, ini menurut pengamatan Rasul Paulus, namun mereka kaya dalam kemurahan. Dan sekalian, tes. Semoga masuk ke YouTube ya. Terkadang tes, ya puji Tuhan. Terkadang saudara sekalian kita hitung pakai kalkulator pasti untung. Wah, saya kerja gaji saya sekian, SPP saya sebulan sekian, baru 6 dikit belum sampai 7
saya kasihkan dulu, sisihkan. Tes kalau saya sisih. Oh ya. Ya, puji Tuhan. Halo, kedengaran? Bisa ya? Oh, listrik mati. Oh, siap. Saya harus agak bengok. Tahu bengok? Ya. Kalau kita merasa bahwa kita dalam keterbatasan, salary kita, gaji kita terbatas, lalu kita ukur-ukur, saya terbatas, bagaimana saya bisa memberikan lebih untuk gereja Tuhan, maka kita belum seperti ayat ini, saudara sekalian. Kita belum mempraktekkan ayat firman Tuhan. Mereka kaya dalam kemurahan. Kita belum bertindak, berlaku, mengerjakan tugas-tugas kita secara eksis, saudara sekalian. Mari kita bekerja secara eksis. Tidak apa-apa. Suara saya bisa masuk ke terminal rekaman dari begitu kok. Kan saya udah bengok ya. Tenang saja. Kita harus sukacita, puji Tuhan. Ya. Wah, halo. Semoga ini tampilannya LED-nya ini tidak. Ya. Semoga tidak ada gangguan LED ya. Atau mati juga. Ya, gak apa-apa. Kita tetap harus bersyukur ya, Bapak Ibu. Sudah berapa menit saya gak ada jam. Jadi saya bingung, saya sudah berjanji 20 menit. Oke, next. Beberapa slide lagi. Slide berikutnya, nanti Bapak Ibu kalau tidak. Berikutnya, saudara sekalian, adalah ambil bagian. Ambil bagian pelayanan. Apalagi saudara sudah tertera di situ. Bidang ini, bidang itu. Itu bukan mengambil lagi, itu sudah menerima tugas. Tapi yang belum ambil bagian, take a part. Ayat 4, dengan kerelaan sendiri mereka meminta dan mendesak kepada kami supaya mereka juga beroleh kasih karunia. Lihat Bapak Ibu Saudara, untuk mengambil bagian dalam pelayanan kepada orang-orang kudus. Saudara-saudara, satu kesempatan yang luar biasa dan satu penghargaan oleh Tuhan kepada kita ketika kita mau dan mampu mengambil bagian dalam pelayanan gereja Tuhan atau kepada orang-orang kudus. Puji Tuhan. Halo, anggota majelis yang nanti akan dilantik. Selalu mana tangan-tangan anggota majelis nanti? Agak besar. Orang pasti kepo. Kita lihat, tapi baiklah. Ada yang kita kelihatan. Puji Tuhan. Ya saudara sekalian, mari kita mengambil bagian, melakukan tugas pelayanan kita yang dipercayakan oleh Tuhan kepada orang-orang kudus. Dan next yang terakhir, ya sudah bagian sudah biasa kalau ada lagi seperti ini. Hanya bagaimana kita menyikapinya kan. Dalam kondisi seperti ini kita tidak boleh merengut. Ya, yang merengut itu hanya satu yang tahu yang merengut. Ya. Bapak Bun dan Bapak merengut. Tidak, kita harus semangat. Tuhan memberikan kita roh semangat, saudara sekalian. Amin. Jangan roh putus asa, roh merengut. Merengut itu apa ya? Sembrut ya lari ya. Aduh mati listrik. Bagaimana ini? Itu masih bisa saudara sekalian. Ya. Berikutnya adalah kerjakan dengan tuntas atau komplit. Jangan setengah-setengah. Jangan mandek di jalan. Ayat 6. Sebab itu kami mendesak kepada Titus supaya ia mengunjungi kamu dan menyelesaikan pelayanan kasih itu sebagaimana ia telah memulainya. Saudara-saudara majelis jemaat, ketika nanti saudara dilantik, saudara memulainya. Saudara harus selesaikan tugas itu, tanggung jawab itu, kepercayaan itu dari Pak Gembala maupun dari Tuhan. Harus selesaikan pelayanan kasih itu dengan tuntas atau komplit, tidak berhenti di tengah jalan.
bisa mengawasi gereja ini keamanannya. Berapa balap? Aku berhenti saja di tengah jalan. Minta apa ini? Ya, benar kalian melempem. Pendeta, anggota majelis kok melempem. Semangat, ya, harus menyelesaikan pelayanan kasih itu. Ya, kemudian halaman berikutnya yang keempat. Sudah selesai. Sudah selesai. Ya. Jadi saudara-saudara sekalian, melalui 2 Korintus pasal yang ke-8 ayat yang ke-1 sampai ayat yang ke-7 ini, dan yang saya persiapkan sampai ayat yang ke-24, Rasul Paulus mengingatkan dan menginginkan kepada pelayan-pelayan, bahkan seluruh jemaat di kota Korintus, untuk mengambil bagian pelayanan dengan lebih lagi untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, sebagai anggota badan pembina, majelis pusat, majelis daerah, majelis wilayah, majelis jemaat, kita harus dengan semangat memberikan lebih lagi bagi Tuhan. Kiranya nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Tuhan Yesus memberkati. Mari Bapak Ibu, kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Saya mengajak kita menyanyikan singer, boleh maju ke depan, Om Yudi dan teman-teman. Ya, puji Tuhan, hari ini Minggu 27 Maret 2022, Mada Banten dan Majelis Wilayah 1 selesai pelantikan dan pentabisan Majelis Jemaat GGPL Rumah Kasih Karunia periode 2022 sampai 2027. Oke, terima kasih Pak Mada sudah menyampaikan firman Tuhan pada pagi hari ini. Salam Tripo. Ya. Sukses, Tuhan memberkati. Selesai pelantikan dan pentabisan Majelis Jemaat GGPL tahun 2022-2027. Selamat melayani. Mada Banten dan Majelis Wilayah 1 selesai melaksanakan tugas dalam prosesi pelantikan dan penapisan Majelis GGPL Rumah Kasih Karunia Minggu 27 Maret 2022. Sukses, Tuhan memberkati. Salam Tripo. 5 tahun ke depan 3 kali lipat. Tuhan memberkati. Banyak foto kalau Ibu Pendeta. Kalau ada Ibu Yuni bisa ini.
Ya, berikut ini gaya Bapak Ketua Mada kita selesai melaksanakan tugas di GGP Elim Rumah Kasih Karunia. Ya, GGP Idaman Kristus maju terus, terutama sudah dalam usia ke-99 ini. Semua pejabat gereja, semua hamba-hamba Tuhan, semua jemaat Tuhan, GGP di seluruh dunia ini semangat dalam melayani. Threefold exit. Tuhan Yesus memberkati. Amin.